semuanya, welcome back to my channel. Baik, saya Hana Kartika Sari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendekatan semiotik dari puisi yang berjudul Di Masjid karya Chairil Anwar. Namun sebelum itu, di sini saya akan memaparkan sedikit apa itu pendekatan semiotik. Baik, pendekatan semiotik atau semiologi merupakan terminologi yang merujuk pada ilmu yang sama. Istilah semiologi berasal dari kata Yunani yang memiliki arti tanda atau sign. Dalam bahasa Inggris itu adalah ilmu yang mempelajari sistem tanda seperti bahasa, kode, sinyal, maupun sebagainya. Pengertian semiotika secara terminologis adalah ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek maupun peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan sebuah tanda dalam suatu karya sastra. Pemahaman semiotika sebagaimana diungkapkan oleh A.R. Van Zoos adalah salah satu tentang tanda dan segala yang berhubungan dengan cara berfungsinya, hubungannya dengan tanda-tanda lainnya, pengirimnya oleh mereka yang mengirimkannya. Kajian semiotik merupakan usaha untuk menganalisis karya sastra sebagai suatu sistem tanda-tanda dan menentukan konvensi-konvensi yang memungkinkan karya sastra tersebut memiliki makna tertentu. Kemudian, semiotik seperti yang diungkapkan oleh Rahmat Djoko Pradopo, yaitu bahwa bahasa sebagai medium karya sastra yang sudah merupakan sistem semiotik atau ketandaan, yaitu sistem ketandaan yang mempunyai arti maupun makna. Medium karya sastra bukanlah bahan maupun yang bersifat bebas atau netral seperti bunyi pada seni musik ataupun warna pada lukisan. Warna cat sebelum digunakan dalam lukisan masih bersifat netral, belum memiliki arti apa-apa, sedangkan kata-kata bahasa sebelum dipergunakan dalam karya sastra sudah merupakan lambang yang memiliki arti yang berdasarkan konvensi-konvensi masyarakat. Lambang-lambang atau tanda-tanda kebahasaan itu berupa satuan-satuan bunyi yang memiliki arti oleh konvensi masyarakat, di mana bahasa itu merupakan sistem ketandaan yang berdasarkan atau ditentukan oleh konvensi maupun perjanjian dari masyarakat. Sistem ketandaan itu disebut dengan semiotik. Begitu pula ilmu yang mempelajari sistem tanda-tanda itu disebut semiotika. Sedangkan struktural dalam sajak ataupun karya sastra yang menganggap bahwa sebuah karya merupakan sebuah struktur. Struktur di sini dalam arti bahwa karya sastra itu merupakan susunan unsur-unsur yang bersistem, yang di antara unsur-unsurnya terjadi hubungan ataupun kaitan yang timbal balik dan saling menentukan. Jadi, kesatuan unsur-unsur dalam sastra bukan hanya berupa kumpulan-kumpulan atau tumpukan hal-hal maupun benda-benda yang berdiri sendiri, melainkan hal-hal itu saling berkaitan, saling terikat, dan saling bergantung. Dalam kajian semiotika, menurut Charles Sanders Peirce, ada 3 konsep utama maupun konsep penting dari semiotika sendiri, yakni merupakan ikon, indeks, dan simbol. Berdasarkan Charles Morris, ada beberapa langkah untuk menemukan kebermaknaan ataupun arti dari suatu karya puisi, yakni pertama, masalah hubungan antara lambang, kedua, penafsiran lambang, dan yang ketiga, maksud dari lambang, serta yang keempat, cara pemakaian lambang. Baik, diharapkan kepada teman-teman untuk memperhatikan setiap bait dari puisinya ya. Terima kasih. Puisi Di Masjid karya Chairil Anwar. Ku seru saja dia sehingga datang juga. Kami pun bermuka-muka. Seterusnya ia bernyala-nyala dalam dada.
Segala daya memadamkannya, bersimpuh peluh diri tak bisa diperkuda. Ini ruang, gelanggang kami berperang. Binasa membinasakan, satu menista, lain gila. Judul puisi di atas adalah Di Masjid. Ikon masjid memiliki citra atau makna sebagai tempat seorang hamba yang melakukan interaksi dengan Tuhannya secara khusus. Puisi di masjid karya Chairil Anwar ini dapat dianalisis sebagai berikut. Di masjid sebagai tempat beribadah orang-orang muslim maupun pengarang muslim yang melakukan ibadah, dan saat-saat tersebut mereka berdoa dengan menyebut Tuhannya. Kemudian mereka ataupun dia merasakan kedatangan rahmat dari Tuhan. Nah, hal tersebut digambarkan oleh pengarang pada bait yang berbunyi, "Kuseru saja dia sehingga datang jua." Pada bait kedua berbunyi, "Kami pun bermuka-muka." Nah, pada bait tersebut menggambarkan seseorang yang sedang melakukan ibadah di masjid tersebut dan merasakan keberadaan Tuhannya seakan-akan benar di hadapannya. Kemudian pada bait selanjutnya berbunyi, "Seterusnya ia bernyala-nyala dalam dada, segala daya memadamkannya. Bersempuh peluh diri tak bisa diperkuda dalam hati ini." Menggambarkan kehadiran Tuhan yang ada pada seorang hamba hingga dalam hati hamba tersebut, bahkan kehadiran Tuhan yang sangat kuat hingga tak satu pun yang dapat menghalangi, sehingga hamba tersebut lemah terkulai dan tak mampu untuk melawan kekuatan dari Sang Tuhan atau Sang Pencipta. Kemudian pada bait, "Ini ruang, gelanggang kami berperang." Nah, dalam hal ini ruang merujuk pada atau kembali pada judul, yaitu masjid. Pada kata gelanggang yang dalam artian umum, gelanggang adalah tempat pertarungan, tapi dalam puisi ini diartikan sebagai tempat bertemu dan mengadunya seorang hamba kepada Tuhannya. Kemudian pada bait terakhir berbunyi, "Binasa membinasakan, satu menista lain gila." Nah, pemilihan diksi ini dalam hal ini kata binasa membinasakan memberikan gambaran berupa perkelahian yang dahsyat, sehingga di akhir disebutkan satu menista lain gila. Satu menista ini menggambarkan Tuhan yang menyalahkan pemikiran hamba yang menyimpang, dan karena mendapatkan penistaan dari Sang Maha Kuasa, nah kemudian hamba merasakan rasa bersalah yang amat dalam, sehingga membuat dia tertekan dalam kesalahan yang mendalam dan menjadi frustasi. Nah, baik teman-teman, demikian analisis puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Di Masjid, yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan maupun kajian semiotik. Baik, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah melihat video ini ya. Semoga bermanfaat.